Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 26 Juli 2022, Pekan Biasa ke-17. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai dengan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia hidup dengan panca indera. Manusia yang biasa mempunyai 5 panca indera pokok. Masing-masing mempunyai fungsi dan kepekaan sendiri. Namun tidak jarang kita jumpai ada dari antara kita yang tidak mempunyai lengkap 5 panca indera. Jika semua berfungsi, maka akan terjadi keseimbangan. Namun, jika ada satu yang tidak berfungsi, rasanya keseimbangan itu menjadi goyah. Menurut pengamatan dan sharing dari mereka yang sejak kecil tidak bisa melihat, mereka mempunyai kepekaan yang lebih dalam pendengaran atau dalam indera perasaannya. Jika ada sesuatu yang tidak beres atau akan terjadi sesuatu, mereka bisa merasakan meski tidak bisa melihatnya. Tuhan Allah mengatur segalanya dengan bijaksana. Begitu yang satu tidak berfungsi dengan baik, indera yang lain akan melengkapi dan membantu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya sangat humanis jika Yesus dalam kisah Injil hari ini mengajak kita untuk berbahagia karena bisa melihat dan mendengar. Dalam pengertian harafiah, memang sudah selayaknya kita berbahagia karena bersyukur bisa melihat dengan mata kepala dan mendengar dengan telinga tubuh. Tidak ada kata lain selain bersyukur dan berbahagia. Namun justru seringkali yang terjadi sebaliknya. Kita justru bersedih karena melihat dan mendengar yang tidak mengenakan. Tidak jarang, bahkan justru ada yang berdoa, jika mungkin ambil saja penglihatan dengan pendengaran ini. Doa yang bertentangan dengan kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kecil yang bisa kita renungkan adalah, mengapa kok Yesus hanya mengatakan melihat dan mendengar? Mengapa tidak sampai pada berbahagialah mereka yang bisa bicara? Tuhan Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga, dengan 2 mata, dengan 2 lubang hidung, tetapi mulut hanya 1. Kiranya kita diajak untuk melihat dan mendengar lebih banyak daripada lebih banyak berbicara. Melihat dan mendengar lebih banyak adalah sumber pelajaran yang bijaksana. Sementara berbicara banyak menjadikan seseorang tidak belajar untuk bijaksana dan rendah hati. Dengan 1 mulut saja sudah lebih banyak bicaranya daripada mendengarnya, apalagi dengan 2 mulut. Hidup kita bisa menjadi mulut semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan sejati timbul dari penglihatan dan pendengaran, bukan dari pembicaraan. Melihat dan mendengar berarti
menerima apa yang dari luar, sementara berbicara berarti mengeluarkan yang dari dalam. Ingat apa yang menajiskan dan tidak menajiskan. Sebagai orang beriman, semoga kita mempunyai mata yang jeli untuk melihat dan telinga yang tajam untuk mendengar. Terlebih kita diajak untuk melihat dan mendengar karya agung Allah dalam hidup kita. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar bisa jadi persis sama seperti orang lain. Tetapi apa yang masuk ke dalam hati dan keluar dari diri kita bisa sangat berbeda karena kita melihat dengan iman. Mari mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk melihat dan mendengar karya-karya Tuhan. Dari situ kita membagikan apa yang kita dengar dan lihat dalam tindakan dan perkataan kita yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas diri dan hidup kami. Ajarilah kami untuk setia mampu bersyukur atas keadaan hidup kami. Semoga kami tidak mudah putus asa jika mengalami keterbatasan fisik. Bantulah kami agar dengan apa yang kami miliki, kami tetap mampu mendengar dan melihat dengan mata dan telinga-Mu sendiri. Semoga dengan demikian, hidup kami menjadi hidup yang semakin indah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.